digital innovation, memahami digital inovasi, digital transformation, melakukan transformasi dalam diri kita, perusahaan kita, organisasi kita. Itu kayaknya masalah survival loh sekarang. Bukan hanya masalah competitiveness, masalah survival di sininya. Dan kita lihat beberapa minggu ini buminya luar biasa ya. Dengan apa yang terjadi perang fajarnya atau perang akbarnya Google dan Microsoft. Nah, kita mau bahas lebih lanjut lagi nih. Inovasi-inovasi apa terkait dengan digital teknologi, transformasi-transformasi apa yang mungkin harus kita lakukan, itu kita akan bahas lebih lanjut dalam video ini. Ya, teman-teman yang mungkin baru pertama kali nonton video kita di sini di channel Rekap Baru dengan Hora, saya seorang psikolog. Saya adalah kayak semacam seorang yang suka dengan segala macam teknologi ya, talent advisor, juga konsultan untuk organizational transformation. Bulan-bulan terakhir ini sejak Februari ya, sejak diperkenalkannya ChatGPT di akhir tahun 2022, semuanya bicara tentang AI. Berarti salah satu tren yang sudah cukup jelas yang dimulai dalam beberapa bulan terakhir ini adalah tren AI. Pertanyaannya nanti, digital innovation dalam konteksnya AI. Untuk perusahaan saya, artinya nih apa nih? Apa yang akan ditransformasi di dalam perusahaan saya sehingga saya bisa cope dengan perkembangan teknologinya, sehingga saya bisa stay kompetitif terkait dengan inovasi-inovasi digital, terkait dengan inovasi-inovasi digital yang didrive oleh ide-ide baru dalam AI. Ini yang satu. Tapi sebenarnya kalau kita bicara tentang digital innovation dan transformasi yang harus dilakukan oleh perusahaan-perusahaan, oleh organisasi, bahkan oleh individu dan para leadernya terkait dengan inovasi-inovasi digital ini, bukan hanya AI loh. Sekarang, bulan-bulan ini, awal 2003 memang AI. Dan kita cukup terkejut lah dengan apa yang terjadi dalam 2-3 bulan terakhir ini ya. Boleh dibilang semua yang namanya top inovatif company, baik itu yang berbasis teknologi ataupun tidak, 2 bulan ini kan semuanya mengeluarkan produk-produk AI, inovatif AI yang luar biasa. Yang luar biasa banget deh. Hampir tiap minggu keluarnya itu bukan cuma 2-3 produk baru, tapi berpuluhan loh produk barunya. Dan bukan hanya tech ya, tapi startupnya juga mendadak ide-idenya semuanya di-launch nih bebarengan. Sampai bingung, ini mana yang benar-benar menjanjikan, mana yang sebenarnya produk belum jadi tapi udah di-launch. Tapi kita ngelihat ini ada suatu tren yang kalau kita tidak bisa cope, kita tidak bisa ngikutin inovasi-inovasinya dan bertransformasi, itu kita bisa kalah bersaing loh. Yang kita lakukan sendiri di perusahaan kita ya, kalau terkait dengan AI. Menurut saya sih, kan kita bisa ngelihat ya dari leadingnya. Ini kan di video kita yang kita bilang adanya perang akbarnya Google dan Microsoft, itu kan mengarahnya AI ini utamanya adalah bicara tentang productivity, bicara tentang cara kerja yang baru. AI ini akan mungkin bisa menghilangkan beberapa lapangan pekerjaan ya, bukan menghilangkan sih, mengganti. Yang kalau di case-nya saya atau banyak perusahaan consulting kita bicara, banyak hal yang biasa dikerjakan oleh analis, oleh level fresh grade up to 3 tahun pengalaman kerja, itu bisa dilakukan oleh AI. AI ini bisa banyak membantu pekerjaan menjadi kayak semacam personal assistant kita ya di dalamnya. Ini yang kalau kita lihat hanya relate dengan productivity ya, tapi pada dasarnya bukan cuma productivity loh. Creativity, itu creativity di dalam dunia multimedia, video, gambar, semuanya kan bergerak ya. Termasuk kalau kita bicara tentang digital transformation, juga mengantisipasi penyalahgunaan ya. Dengar istilahnya deepfake kan. Bagaimana perusahaan bisa mengantisipasi hal itu juga. Ini hanya satu loh di dalam digital innovation. Kita nggak lupa ya, tahun lalu tren besarnya kan kita bicara tentang metaverse. Yang mana metaverse ini menurut saya juga tidak akan hilang. Memang sekarang agak kesandet-sandet ya. Yang kita bicara, kita mesti bedakan metaverse sebagai suatu digital innovation
dengan perusahaan Meta sendiri ya. Perusahaan Meta bermasalah bukan berarti konsep metaverse-nya salah ya di sini. Karena metaverse itu kan bicara tentang virtualisasi ya, tentang suatu cara kerja yang bisa cara kerja jarak jauh, tentang kemungkinan suatu dunia yang berbeda. Menurut saya sih itu akan tetap jalan ya. Hanya mungkin beberapa hal yang dijanjikan ternyata realisasinya secara teknologi tidak semudah yang diperkirakan. Tapi bahwa kita akan hidup dalam dunia yang lebih cara kerja jarak jauh, dunia yang lebih virtual, itu sebenarnya tren ini akan tetap jalan. Yang ketiga, kalau saya bicara tentang ini ya, digital innovation, digital transformation, nomor satu AI, itu yang terjadi sekarang. Kemudian nomor dua itu adalah metaverse, dan yang ketiga itu harusnya terkait dengan blockchain, Web 3 di sininya. Yang nanti mungkin teman-teman tahunya salah satu aplikasinya kan kita bicara tentang Bitcoin, kemudian cryptocurrency, NFT, karena ini membuat suatu perubahan yang sangat signifikan loh di dalamnya. Tentunya selain dari tiga itu nanti akan ada Internet of Things, kemudian ada robotik dan beberapa hal yang lain. Tapi mainnya menurut saya tiga ini yang akan terjadi banyak inovasi dan masih akan terjadi. Dan perusahaan perlu mengantisipasi, organisasi-organisasi perlu mengantisipasi, semua pemain boleh dibilang knowledge worker perlu mengantisipasi juga untuk kompetensinya, karena kita tahu kayak ChatGPT dengan AI-nya itu akan merubah cara kerja kita loh, dan kayaknya nggak gampang juga bisa benar-benar mengoptimalkan bagaimana memakai AI untuk boleh dibilang membuat kita itu lebih kompetitif, membuat kita lebih produktif, dan ujung-ujungnya untuk organisasi kita bisa lebih bersaing. Oke, sampai di sini video ini yang message-nya adalah kita perlu memperhatikan inovasi-inovasi yang sedang terjadi. Kita bicara tentang AI, kita bicara tentang metaverse, kita bicara tentang blockchain, dan bagaimana kita memberikan suatu arah transformasi dalam organisasi kita, dalam diri kita sendiri sebagai knowledge worker ataupun sebagai leader, sehingga kita tetap stay kompetitif. Terima kasih.